Share screen. Oke. Ini udah kelihatan ya harusnya buat layarnya. Nah, materi hari ini itu kita bakal seputar tentang pembahasan tentang nachos. Nah, nachos ini sendiri itu apa sih? Nah, jadi nachos atau ini kalau kalian bacanya sebenarnya NaCH ini punya singkatan dari sesuatu terus OS. Di mana ini singkatan dari not another completely heuristic operating system. Dimana nanti di sini sebenarnya ini apa sih? Ini itu kurang lebih cuma simulasi dari sebuah operating system. Nah, dimana nanti kalau kita lihat di file yang tadi aku share itu di foldernya itu dia udah ada ibaratnya kayak sebuah PC lah, PC lengkap udah ada simulasi dari cara dari booting sampai nanti pas lagi mau proses pas udah selesai. Nah, si nachos iya. Sorry, ini kayaknya yang di-share cuma Teams-nya ya? Oh, bentar ya. Sorry. Aku salah ketik. Salah sih. Oke. Nah, kalau sekarang udah kelihatan ya? Udah kok. Oke. Nah, ini nachos atau kalau mau cari kalau mau cari di Google itu kalian coba aja nachos OS. Itu baru ada. Soalnya kalau kalian nachos doang harusnya yang keluar yang makanan. Nachos yang makanan. Nah, habis itu di sini paling sekarang kita perkenalan dulu aja. Ini sambil perkenalan kita materi utama hari ini tuh paling kita cuma baru coba instalasi namanya dan konfigurasi awal buat nachos. Konfigurasi awal buat nachos. Nah, selain itu ada juga nanti kita bakalan proses buat kita coba kalau misalnya kemarin kan kita udah coba dari terminal di Linux ya. Nah, itu kita mau coba bikin aja yang buat nerima inputan dan outputan. Itu kita dari yang namanya konsol atau serial konsol. Nanti dari nachos ini sendiri tadi oke, dia kita nggak bakal belajar dalam banget buat materi hari ini harusnya cuma pengenalan serial konsol terus paling udah. Nah, habis itu ini paling kalian coba buka Eclipse-nya dulu aja. Kita bikin project baru aja sambil buat konfigurasi yang si nachos-nya ini. Nah, ini harusnya nah, ini kalau udah ini kayak biasa aja ya. Kita bikin Java project baru aja. Ini aku pakai Oke. Ini kayak biasa aja. Kita bikin Java project baru. Kayak biasa, aku kasih nama project name-nya misalkan nachos perkenalan nachos deh. Perkenalan nachos. Nah, misalnya udah ini JRE-nya pakai Jeng versi 1,8 terus kalau udah kayak biasa di finish aja. Nah, kalau udah kebikin itu kalian di file yang tadi aku share yang nachos.zip-nya itu kalian ekstrak aja. Kalian ekstrak aja zip-nya. Terus kalau udah ini si folder nachos-nya ini nanti bakal ada satu folder nachos. Nah, si foldernya ini kalian drag aja ke src di Java project kalian. Nah, terus kalau udah
di yang select how file and folder should be copied-nya itu kalian okein aja. Nah, sampai sini dulu udah bisa semua kan? Oke, ini paling aku anggap udah sampai sini semua ya. Nah, paling tadi bentar ya. Nah, jadi di Nachos ini sendiri kita lihat di sini ada banyak ibaratnya package ya. Ada Nachos, nachos.ag, mesin dan sebagainya. Nah, ini semua itu yang bakal nanti ibaratnya jadi ini ibaratnya kayak ada sebuah OS, ntar dia bakal jalanin mulai dari prosesnya bootingnya, misalkan dari booting, terus dari apa yang bakal dijalanin duluan, terus ada ibaratkan fitur-fitur dari OS-nya sendiri, cara kerja dari hardware-nya kayak ada beberapa dan sebagainya. Nah, di sini yang kalian lihat Aku mau tanya dulu kok. iya. Tadi itu berarti yang dimasukin ke SRC itu semua ada hasil ekstrakannya gue. Iya, hasil ekstrakannya itu ya harusnya file satu folder Nachos ya. Iya, foldernya langsung di drag aja terus di copy aja ya. Oke, thank you, Ko. Oke, ya. Nah, oke. Nah, paling di sini ini kalau udah ini kita tinggal paling kalau kalian mau coba lihat-lihat misalnya di mana ya. Si Nachos ini dia bakalan simulasiin mulai dari entry point-nya itu dia bakal taruh di satu kelas yang di nachos.machine, kelas machine.java. Nah, di sini itu dia sebagai entry point dari si Nachos ini. Nah, oh ya, buat yang ini paling info sedikit aja. Nachos yang kita pakai itu versi 5.0J. Nah, kenapa yang 5.J ini versi Nachos yang udah di port dari C++ ke Java. Jadi dulunya itu dia dari bahasa pemrograman C++ terus diganti ke Java. Nah, terus ini ibaratkan proses booting dari satu operating system di mana dia ibaratnya load dari config-nya atau di sini itu dikenal juga namanya BIOS ya. Terus ada setting buat apa ya ibaratnya service yang dijalani yang pertama atau kernelnya dan sebagainya macamnya. Oke. Nah, terus di Nachos ini sendiri nanti kita bakal coding di mana? Kita coding di package yang nachos.prod 1, 2, 3 atau 4. Nah, ini itu bedanya apa? Kalau kalian buka satu-satu, itu nanti di tiap package-nya ini dia bakal ada dua file txt ya. Yang satu yang makefile ini kalian abain aja. Nah, yang paling penting itu paling di nachos.conf-nya. Nah, si nachos.conf ini dia itu berperan sebagai ibaratnya setting pada BIOS di PC kalian. Kalau ada yang pernah coba buka-buka BIOS, nah ibaratkan kayak gini, dia setting-settingan yang bisa diatur. Nah, kalau udah, nah terus bedanya yang Prod 1, 2, 3, 4 ini apa? Itu beda di penggunaan. Ada beberapa yang di project 2, 3, dan 4 itu ada yang setting tambahannya. Nah, tapi selama pertemuan kita ini, kita bakal cuma ngotak-ngatik yang dari project 1. Oke. Kalau iya. Saya coba drag tapi ada error di ini nachos.thread-nya. Di Cartret-nya ya? Ya di thread nachos.thread sih Oke. kayak di Cartret. Oke, kalau yang itu tadi aku pas coba-coba aku juga kena error itu. Itu tadi pas
library yang kamu pakai itu versi 1,8 atau yang lebih baru? Kalau Lebih boleh tahu? baru. Oh, itu kayaknya gara-gara itu sih. Soalnya tadi aku pakai yang versi terbaru dia nggak bisa. Dia error di cartridge-nya, tapi setelah aku downgrade ke 1,8 dia bisa. Kalau cara downgrade gimana gue caranya? Oh, itu Atau harus bikin? aku bikin project baru sih tadi. Kalau Berarti dari pakai sini. itu tuh ngaruhnya yang JDK-nya gue tadi. Iya, harusnya sih dari sana ya. Kalau dari yang errornya. Atau ternyata itu kamu klik kanan aja di system library. Ini aku cobain dulu ya. Gimana sistem library? Coba Java 15 Appliance Plus. Kamu di JRE System Library, kamu klik kanan aja. Ya. Terus klik yang Properties. Properties. Terus di sini harusnya ada itu ya. Kamu ada list dari JDK-nya nggak? JRE-nya. Ada. Oke, ada yang 1,8 atau Ada. Ganti oke. 1,8 berarti ya. Iya. Terus apply and close aja. Oh, bisa. Thank you, Ko. Oke. Nah, kalau udah ini kita udah mulai bisa langsung aja mulai. Di sini paling yang penting itu misalnya kita di nachos.project 1 ini kita tempat dimana kita bakal ngelakuin codingnya. Dia udah di sini kalian di package nachos.project 1 itu kalian bikin aja new class. Namanya itu misalnya aku kasih nama main system. Oke. Nah, terus di sini kalian centang aja yang constructor from superclass sama yang inherited abstract method. Yang static void main itu nggak usah ya, karena emang entry-nya nanti kita nggak mau dari si main system ini. Kalau udah di finish saja. Terus di sini kalau udah, oke deh. Kalau udah, sekarang kalau kita coba jalanin si program kita, itu dia nggak bakal bisa. Kalau kalian coba, nah, enable to launch. Kenapa? Karena ibaratnya si compilernya ini nanti pas dia mau cari entry point-nya kita belum kasih tahu mau dari mana. Nah, karena itu kita harus kasih tahu aja caranya itu di yang icon yang ada kayak tombol play ini di sebelahnya kan ada tanda panah ke bawah. Nah, itu kalian klik aja yang run configuration. Oke. Nah, kalau udah ini di klik aja. Nah, kalau udah kebuka window-nya, kalian double klik yang Java application. Ntar dia bakal ibaratkan bikin satu profile buat config buat run si programnya. Nah, si project-nya ini disesuaikan aja nama project yang kalian bikin. Di sini perkenalan nachos. Terus buat main kelasnya ini kalian klik aja search. Berarti pilih aja yang ada yaitu di yang tadi di nachos.machine di class machine. Nah, kalau udah ya udah kalian tekan apply aja. Setelah tekan apply itu lalu kita lanjut ke kalian pilih ke yang tab argumen. Sampai sini belum ada yang ketinggalan dulu kan? Oke. Nah, kalau udah ini ke argumen aja. Terus di sini setelah kita kasih tahu nih ibaratkan di mana entry point kita atau main kelasnya. Nah, yang kedua itu kita harus kasih tahu ibaratnya di mana workspace kita. Nah, workspace itu kurang lebih adalah package di mana kita yang tempat kita bikin codingannya, ibaratkan gitu aja. Nah, di sini kalian sesuaiin aja. Karena tadi aku pilih yang project 1, kalian pilih aja yang project 1 package-nya. Kalau kalian misalkan bikin package-nya sendiri, itu disesuaiin aja. Nah, kalau udah habis pilih, kalian klik aja oke. Terus di apply aja kayak biasa. Nah, kalau udah
Kalau udah ini kalian selesai di run aja, nanti dia bakalan kalau misalkan udah jalan kayak gini, berarti si project kita ini codingannya itu berarti udah benar. Berarti dia udah bisa jalan dari awal, dia udah initialize, terus udah jalanin thread-nya dan udah berhenti. Udah, ibaratnya kayak gitu aja. Nah, kalau udah di sini, kalau udah berarti sekarang kalau kita misalkan mau coba di sini, kalian coba aja kalian sysout buat hello world. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kalau kita coba jalanin, harusnya kita belum muncul apa-apa. Nah, masih sama kayak tadi ya. Itu kenapa belum muncul? Ini sebenarnya cuma gara-gara si program yang kita bikin, si main system ini belum dipanggil aja buat dijalanin di OS-nya, di nachos-nya. Nah, untuk jalaninnya itu gimana? Kalian ke nachos.threads, cari yang threaded kernel. Kalau udah kalian scroll, cari nama metode yang public void run. Nah, di sini ada komennya. Threaded kernel does not run user program. Jadi dia nggak serta-merta atau otomatis jalanin apa yang kita bikin di workspace kita. Nah, untuk itu ini kita panggil aja atau bikin aja si main system kita di public void run. Itu kalian panggil aja kelas yang tadi kalian bikin, namanya disesuaikan aja. Nah, kalau udah kita coba jalanin lagi ya. Harusnya dia udah ngeprint hello world. Jadi sebelum berhenti, dia bakalan jalanin program yang tadi kita bikin. Oke. Nah, sampai sini dulu. Ada yang masih salah, ada yang error atau apa? Harusnya buat konfigurasi dan instalasinya ini cuma ini doang ya. Nah. Oke. Nah, berarti aku anggap nggak ada ya. Nah. Kok boleh coba ulang lagi nggak kok yang tadi? Buat yang mana? Oh, di yang threaded. Ke tab-tab yang dari awal tadi. Agak kecepatan soalnya. Oh, buat yang manggil programnya ya? Yang ini buat manggil main sistemnya atau yang pas masuk tab-tabnya itu. Tadi itu berarti pas. Oh, yang dari yang run-nya kok. Oh, yang di public void run. Oh, ya oke deh. Berarti di main system ini, kalau misalkan kita belum panggil di threaded kernel, itu dia belum bisa jalan ya. Belum dijalankan sih tepatnya. Nah, di threaded kernel ini, kalian cari aja nama metode public void run. Nah, di public void run ini, dia fungsinya buat jalanin ibaratnya code yang bakal kita bikin atau program yang kita bikin. Nah, itu kalian panggil aja si kelas yang tadi kalian bikin. Oke. Nah, kalau udah, harusnya di sini udah kepanggil buat si programnya kita. Yang di sana atau gimana? Tadi ini gimana? Atau aku salah mulainya buat penjelasan yang tadi kurangnya, yang kecepatannya? Kok? Iya. Kalau apa? Yang si pas yang ngedrag file gitu. Ada yang itu ada yang filenya cuma langsung nachos.ag, ada juga yang kayak ag doang. Itu kenapa ya kok? Apa sama aja? Yang gimana? Yang ini ada yang nachos.ag, ada yang bin langsung gitu ya? Iya, jadi langsung ag bin gitu. Itu kenapa penyebabnya? Sama aja kok?
Harusnya. Tapi kamu coba jalanin bisa atau enggak ya? Error sih. Oh. Apa pas di drag itu harus benar-benar file yang nachos luarnya drag langsung ya? Bukan satu-satu. Oh, tadi kamu drag langsung yang dari dalam segini ya? Iya, mungkin apa harus Oh yang iya. luar? Ya, harusnya dari luarnya, dari yang folder luarnya, baru drag ke yang src. Oke, Kalau oke. enggak, ya. Berarti itu penyebab error karena yang dalamnya ya? Iya. Dalam. Kalau yang error itu ya. Oke, oke. Thank you, Ko. Iya. Oke deh. Oke. Nah, ini buat yang tadi itu berarti habis kamu copy lagi bisa lanjut sendiri atau gimana? Kalau enggak, paling ditungguin. Paling aku tunggu dulu aja deh ya. Sampai menit 31. Kalau udah, paling kita lanjut ke materi yang kedua aja. Buat yang konsol. Oke. Paling sekarang kita lanjut aja ya. Kita coba bikin buat konsol kita sendiri. Nah, itu sebenarnya itu kita cuma pakai ibaratkan function bawaan atau method bawaan dari nachos sih. Buat cara yang ininya. Nah, itunya gimana? Kita bikin satu kelas sendiri lagi di tempat kalian ngoding. Jadi di aku package nachos.project 1 itu kita bikin aja sebuah kelas baru. Terus aku kasih nama aja konsol. Kalian mau kasih nama konsol boleh, serial konsol boleh, terserah. Nah, kalau udah ini di finish saja. Oke. Kalau udah kebikin kelas konsol, ini berarti yang bakal nanti jadi ibaratnya buat melakukan print run ataupun buat jadi scanner kita. Ibaratnya kayak gitu. Kita mau bikin dua itu. Nah. Nah, kalau udah, ini udah semua atau ada yang tinggalan? Nah, kalau udah, jadi di sini setelah kalian bikin sebuah kelas konsol, yang kita lakuin apa? Pertama, pastiin kita bakal bikin satu serial konsol baru. Ini bawaan dari nachos itu aku kasih nama konsol juga. Nah, terus si konsol yang baru, serial konsol yang baru kita bikin ini, kita bakal ambil dari konsol yang udah dibikin sama si nachos. Nah, dari mana? Dari nachos.machine. Di sini kalau udah kalian konsol, kalian machine.console. Kalian akses saja class machine, terus akses di .console-nya. Oke. Ini sebentar ya. Tadi sorry. Jadi tadi udah sampai mana? Oh, serial console ini ada yang ketinggalan dulu. Nah, setelah kita bikin konsolnya, paling di sini kita bakal coba buat
kita biar bisa input dari konsol ini. Buat itunya, sebelum kita mulai buat metodenya atau bikin function buat nge-read dari si konsol ini, paling ini mau kasih tahu dulu aja cara si OS kita itu nge-read sebuah file itu gimana. Jadi dari sini, jadi misalnya satu program ini lagi berjalan. Saat program lagi jalan, nah inputan kita dari mau dari keyboard atau dari mouse, intinya jika ada inputan, si OS ini bakal yang namanya bakal ngejalanin sebuah ibaratnya apa ya, sebuah mekanisme itu yang namanya interrupt, yang jalanin interrupt. Nah, si interrupt ini, coba gambarnya aja. Jadi misalkan ini ada state 1, ini state normal. Ini state normal. Terus di sini itu bakalan ada state yang di interrupt. Interrupt. Ini interrupt misalkan input outputnya. Nah, jadi saat si program normal ini lagi berjalan, ibaratkan gini aja ya. Nah, terus kita misalnya di kayak biasa, misalkan kita bikin program Java, terus kita mau input nama misalnya. Nah, saat kita ketik di keyboard itu, sebenarnya itu yang terjadi apa? Si OS-nya itu bakal ngirim satu mekanisme yang tadi aku bilang interrupt, itu biar masuk ke ibaratnya ngejalanin yang apa yang mau kita jalanin di dalam klausa interrupt ini. Nah, terus itu kurang lebih gimana cara kerja input dan outputnya ya. Output juga gitu. Nah, tapi si OS ini juga dia cuma bisa baca misalnya kita input sebuah string string, sebuah string. Nah, dia ibaratnya si OS-nya ini dia bakal cuma bisa baca kata huruf per huruf sesuai dengan yang kita ketik. Misalnya kan S, dia bakal baca dulu, terus dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, terus buat yang mengatur dua state ini itu ada yang namanya semafor. Nah, ibaratnya itu dulu aja. Nah, jadi di sini kalau kita mau bikin dia supaya jadi scanner atau buat read, ini jadi konsepnya itu ini buat sebuah string dulu ya. Jadi public string di sini aku kasih nama buat metode itu read. Nah, di sini kita siapin aja sebuah string buat di return. Aku kasih nama misalkan input. Aku initialize terus return string. Nah, paling kenapa kita harus kenapa kayak gini, itu ibaratnya aja yang kayak scanner di Java. Kan kalau scan di Java kan isi variabelnya misalkan string test sama dengan scan dot next line-nya. Nah, berarti kan kayak gitu sih. Jadi ntar hasil yang di return-nya itu yang bakal masuk jadi si variabelnya. Nah, terus di sini setelah kita ibaratnya bikin string dan string input ini, buat biar si inputan kita itu bisa masuk ke dalam datanya itu, kayak yang tadi aku bilang, kita butuh yang namanya interrupt ya. Nah, buat interrupt ini, dia itu kalian harus set di konsolnya. Jadi konsol
kalian bisa set interrupt handler. Nih, set interrupt handler. Nah, si interrupt handler ini dia bakalan terima 2 parameter. Yang pertama, handler untuk saat dia menerima sebuah data dan saat dia ngirim sebuah data. Jadi ibaratkan saat dia nerima inputan dan mau nge-output sesuatu. Nah, kalau udah, ini kalian klik 2 kali aja buat autocomplete-nya. Terus di sini itu berarti kita tadi butuh bikin 2 buah runnable-nya yang buat jadi si interrupt-nya. Nah, itu kalian bikin aja sebuah runnable baru. Kasih nama receive dan terus kita inisialisasi aja. Runnable. Nah, kalau udah, ini dia bakal langsung munculin, ibaratkan kalau kalian lihat tadi itu si runnable ini itu sebuah interface. Jadi ibaratnya metode yang buat kita override. Nah, paling gitu aja buat sekarang. Nah, kalau udah, bikin juga satu runnable lagi yang buat kita, ibaratnya ngirim datanya. Oke. Nah, kalau udah, ini ada yang ketinggalan dulu dari tadi. Dari konsol ini. Oke, nah ini berarti aku anggap udah bisa ya. Nggak ada yang ketinggalan. Nah, yang terjadi itu apa? Di sini berarti jangan lupa tadi saat kita input sesuatu itu si konsol atau interrupt-nya itu dia bakalan cuma bisa baca satu per satu. Jadi di sini ini sorry ya, ini di balik lagi ke konstruktor si konsol. Di console.setInterruptHandlers-nya itu kalian jangan lupa buat isi si handlernya sesuai dengan yang tadi kita bikin. Oke ya. Nah, kalau udah ya udah sekarang kita lanjut bikin buat si function ibaratnya buat inputnya. Nah, pertama itu berarti di sini kita bikin aja buat dia ngebaca satu-satu. Itu kita pakai looping selama do while ini kalian kasih aja true. Oke. Ini bentar ya. Ini oke. Harusnya terus kita harusnya tahu misalnya kita bakal nyuruh si konsolnya itu selesai ngebaca kalau kita nemuin enter ya. Nah, si enter itu secara ibaratnya apa ya? Caranya itu kita bisa tuliskan sebagai \n secara ASCII-nya. Oke. Berarti kita bisa bilang selama si ya, ini dibiarin dulu aja. Nah, selama dia terus dia bakal looping terus. Nah, tapi ketika nanti inputan yang kita baca itu udah enter, kita bakalan ibaratnya nge-break dari loopingan ini. Nah, buat itu sekarang kalian ke interrupt handler yang receive-nya. Oke. Yang runnable receive-nya itu di sini
kita mau ibaratnya terima inputan, di mana si inputannya itu kita bakal masukin, itu kalian bikin aja satu variabel baru buat si temp yang namanya temp. Bikin satu buah karakter buat nampung inputannya ini. Nah, kalau udah, ya udah berarti si temp ini kita mau dia nerima data dari yang kita input. Nah, caranya itu kalian akses method console read byte. Nah, kalau kalian lihat di sini si read byte ini dia bakalan nanti nge-return sebuah byte, atau maksudnya itu byte dari yang kita input. Nah, karena itu ini kita di typecasting aja jadi sebuah karakter. Nah, kalau udah berarti si function di interrupt-nya ini udah, ini aja cukup. Oke. Temp char console.readbyte. Nah, kalau udah berarti di sini kita tambahin aja satu kondisi saat si temp-nya ini pas dibaca itu udah, berarti tadi sampai interrupt yang receive udah, time sama dengan kita baca dari konsolnya. Kalau udah, kalian balik lagi ke metode si read. Nah, di metode yang read ini kita tambahin satu kondisi buat si kita keluar dari loopingan ini. Nah, kondisinya itu gimana? Ketika si time-nya itu udah sama dengan backslash n atau enter, maka kita mau break. Kita bakal loncat dari si loopingannya. Ini aku kasih ini aja, kurung berawal biar lebih jelas. Nah, kalau misalkan udah gini, kondisi keduanya itu adalah ya udah inputnya itu kita append aja dengan apa yang kita baca. Input plus sama dengan si time-nya. Oke ya. Nah, kalau udah, dulu nggak, Ku? Kenapa? Sebenarnya tujuan kita buat si konsol ini apa nih, Ku? Oh, buat tujuan konsol ini sebenarnya yang pertama ini cuma buat kita lebih tahu aja gimana sih cara kerja dari konsol yang ada sebenarnya ya. Dari konsol yang udah pernah kita pakai gitu. Yang Itu kayak pas satu. CLI maksudnya gue ya? Iya, yang kayak pas CLI. Oke. Terus yang kedua ini juga yang ini lebih ke buat pelajaran kalian sih. Jadi nanti buat ujian kalian harusnya buat yang konsol baca dan buat read sama write-nya ini itu kalian harus bikin. Oke. Itu aja Ini sih. dia bentuknya template apa gimana, Ku? Harusnya nanti codingannya kayak gini-gini aja, tapi paling kalian tetap bikin dari awal. Tapi template sih harusnya. Oke. Thank you, Ku. Iya. Oke. Tadi ini udah sampai sini. Nah, sekarang kalau kita coba si ibaratnya scanner kita ini itu harusnya masih belum bisa ya. Itu kenapa? Kita udah set, kita udah punya interrupt-nya nih. Jadi ketika kita ketik, interrupt-nya udah ada sebenarnya. Tapi kita belum bikin yang buat ngubah state-nya. Buat state dia lagi di proses interrupt atau wait atau lagi go-nya. Yang state yang jalan normalnya. Nah, buat ngubah-ngubahnya itu kita butuh yang namanya semafor. Nah, ini paling tadi aku lupa peringatin aja. Pas kalian lagi mobil serial konsol atau semafor atau apa-apanya ini, kalian lihat-lihat dulu ya. Kalau ada yang dari Nachos itu pakai aja yang dari Nachos. Oke ya, berarti ini kita bikin aja satu objek semafor dari nachos.threads. Oke. Terus ya udah kita bikin aja. Aku kasih nama semafor.
Nah, ntar kita bakal ambil semafornya dari semafor yang udah dibikin. Itu dari kelas mesin juga. Kalian mesin oh, sorry. Ini harusnya dari new semafor. Harusnya kita bikin semafor baru ya. Sorry. Nah, semafor. Kalian terus panggil aja konstruktornya new semafor. Nah, buat di argumen yang diterima itu, dia kalian kasih aja 0 buat initial value-nya. Nah, ini buat ininya, nanti ini emang default-nya itu harusnya 0. Nah, kalau udah, yang selanjutnya kita harus lakuin apa? Kita harus ngubah state-nya, biar dia tahu nih kalau ini lagi di dalam proses interrupt. Nah, di dalam loopingan do while-nya itu, di atasnya itu kalian panggil aja semafornya, terus panggil aja method p. Nah, si p ini harusnya dia kalau kalian lihat di si metodenya ini, si semafor yang tadi aku bilang kan initial value-nya itu 0 atau state yang lagi go atau yang jalan biasa. Nah, si semafor p ini gunanya buat ngubah value yang tadi. Dia diganti jadi ibaratkan state yang namanya wait. Nah, dia itu harusnya pakai proses increment kalau nggak salah. Jadi p itu buat ngubah statusnya jadi wait. Coba apakah benar? To become non-zero and oh, sorry. Jadi si P ini dia bakal ngedecrement. Jadi ibaratkan statusnya dari 0 kita ubah jadi -1. Oke. Nah, kalau udah selanjutnya itu di runnable-nya itu setelah si time-nya itu udah nge-read datanya itu, kita panggil semafor lagi buat kasih tahu nih kalau action-nya itu udah kelar. Terus dia kita mau kembali ke state awal. Oke ya. Itu berarti kita increment. Oke. Nah, kalau udah ya udah. Ini kita coba aja pakai ya dulu di main system. Kita balik lagi ke main system.java. Nah, terus di sini kita mau coba ibaratkan kita mau coba si scanner yang baru kita bikin tadi, metode yang scanner. Jadi di sini aku coba di sini input nama. Nah, terus di sini nanti kita bakalan bikin satu buah string buat si nama kita. Nah, habis itu aku bikin aja buat konsolnya. Yang tadi kita bikin konsol nachos.project1. Aku kasih nama konsol sama dengan new konsol. Nah, kalau udah di sini kita mau input si namanya. Berarti nama sama dengan konsol dot tadi yang kita bikin adalah read. Oke. Kalau udah kalau kita coba jalanin, kita coba dulu aja. Ini harusnya masih ada satu error. Nah, kalau kalian lihat di sini, nih, kita mau lihat di sini, dia ada java.lang.null pointer exception ya. Nah, itu karena apa? Karena si konsolnya itu null. This.console itu sama dengan null. Nah, ini gara-gara apa? Ini yang tadi karena di nachos.conf-nya itu ibaratkan ini di sini ibaratkan kayak aku bilang ini konfigurasi yang awalnya apa yang dibolehin sama apa yang bakal ibaratnya apa yang dinyalain dan dimatiin. Nah, jadi si di dalam nachos.conf-nya ini
machine.console-nya yang value-nya dari false itu kalian ubah aja jadi true. Nah, kalau udah itu kita coba lagi aja. Harusnya udah bisa. Harusnya udah bisa ya. Nah, ini kalau aku coba input nama testing. Oke, di print. Nah, kalau udah kita coba aja. Input nama misalkan testing. Oke, udah bisa ya harusnya. Ini buat konsol ada yang ketinggalan dulu nggak? Oke, kalau udah berarti kalau udah berarti ini kita udah selesai ya. Tapi kalau kita coba input angka harusnya ini bentar ya. Aku tambahin dulu deh. Nah, konsol kita ini kalau yang kalian tadi itu dia adalah sebuah string ya. Jadi kalau misalkan kita mau input integer itu gimana? Nah, dia itu kurang lebih sebenarnya kita pakai si read ini juga sih, tapi kita bedain dikit aja. Ada perbedaan dikit doang. Jadi di sini kita tambahin aja public integer. Terus misalkan read integer. Nah, integer inputnya aku set value awalnya misalkan 0. Terus kita bakal return si inputnya. Oke. Nah, si read integer ini dia itu kalian cuma butuh si inputnya ini kita mau ambil value dari yang apa yang dibaca. Apa yang tadi dibaca itu kita tinggal panggil si read aja. Nah, tapi kan mereka beda tipe datanya ya. Nah, karena itu kita manfaatin metode dari wrapper class integer. Jadi integer dot kalian bisa parse integer. Nah, kalau udah si parse integer ini dia bakal butuh sebuah string. Nah, stringnya itu kalian panggil aja dari si read. Nah, paling ini buat yang read integer kalian cuma perlu 3 baris ini. Oke. Kalau udah, nah kalau udah balik lagi ke main system kita. Sekarang kita coba buat input si umurnya. Misalkan input si integernya, sorry. Terus si umur kita coba buat read si dot read integernya. Oke ya. Nah, kalau udah kita coba input nama misalkan Rian, input umurnya 12. Oke, harusnya udah nggak apa-apa. Tadi aku lupa printnya aja. Jadi harusnya udah bisa ke input ya. Nah, harusnya si dari konsolnya ini gini aja. Buat read dari konsol kita itu harusnya gini aja. Paling kalian bisa tambahin satu buat jaga-jaga dari kalau ada exception itu kalau misalkan si umur ini dia dimasukin sebuah string. Nah, itu kalian bisa pakai try catch. Nah, ini pakai try catch aja misalkan kita mau coba buat tambahin exception-nya buat catch si exception-nya. Nah, itu kalian balik ke console.java. Nah, terus dari yang ini di method read integer itu tambahin aja try and catch kayak gini. Nah, itu kalian pakai aja autocomplete-nya ya. Jadi kalian ketik aja try terus control spasi aja.
Kalau udah pilih aja yang try catch. Terus yang si input sama integer dot parseIn dan sebagainya itu kalian copy ke kalian cut aja, pindahin ke blok yang try. Nah, kalau udah ya udah. Kalau udah dan dia ada error, misalkan dimasukinnya itu sebuah string. Misalnya aku mau supaya si inputnya itu jadi minus 999. Ibaratkan kayak gini. Ya udah. Nah, jadi yang terjadi apa? Ketika aku input si yang harusnya string aku input pakai yang harusnya integer aku input pakai string, dia bakalan jalanin yang ada di catch-nya, yaitu si inputnya jadi minus 999. Oke ya. Nah, harusnya buat read ini cuma sini doang. Paling ya. Untuk yang create-in tadi try catch-nya itu kalau misalkan kayak di OOP kan kita perlu kayak pakai di bawahnya pakai scan.next. Oh, yang itu ya. Iya, ya. Next slide. Perlu atau enggak? Itu nggak perlu. Karena di sini kan kalau yang waktu itu dipelajarin dia kita mau print si stack trace-nya ya. Terus jadi intinya di sini tapi nggak perlu sih. Jadi di sini di catch-nya itu ibaratkan kita cuma ubah nilai inputnya doang. Jadi nggak usah diapa-apain. Oke. Oke, Thank you. iya. Nah, kalau udah ada pertanyaan lagi? Ada yang misalnya ketinggalan atau error gitu? Oke. Kalau udah ini berarti nah, kalau udah berarti sekarang kita coba bikin si konsolnya ini buat ngeprintnya ya. Buat ngeluarin outputnya. Jadi kita nggak pakai sysout lagi. Nah, itu gimana? Kita ke console.java lagi. Terus di sini aku bikin aja satu metode lagi buat write buat si write-nya atau ngeprintnya. Dimana di sini bilang aja dia nerima sebuah string, aku kasih nama variabelnya output. Oke ya. Nah, terus di sini dia ngapain sih jadi dia kan bakal ngeprint apa yang kita mau ya. Jadi ibaratnya kalau kayak cara kerjanya itu kayak gini. Jadi misalkan kita system.out.println.nama. Nah, misalkan si nama itu isinya itu Rian. Nah, jadi yang terjadi adalah apa? Ibaratnya dia bakalan bacanya satu-satu juga. Jadi dari atas, dari yang paling awal, dia baca. Terus ibaratkan dia bakal masuk ke interrupt. Terus dia print ke konsol ke terminalnya. Terus dia looping aja sampai akhir. Nah, ini paling buat yang cara gampangnya itu. Kita bikin aja satu loopingan aja. Ini aku pakai for. Nah, di for-nya itu ini kalian bikin dia bakal ngelooping sebanyak string yang mau di print. Berarti integer i sama dengan 0, i kurang dari panjang dari si outputnya. Terus i kalian plus saja. Nah, kalau udah ini harusnya kita tinggal panggil si konsol. Dia buat ibaratnya kalau tadi kita ngebaca, ini kita mau menulis sebuah byte-nya, sebuah datanya atau dari diwakilin sama byte. Nah, di sini dia bakal minta value dari si byte-nya. Nah, buat value dari si byte-nya itu kita kasih aja indeks yang mau di print dari string ini. Jadi misalkan si Rian itu kita mau kasih si R-nya kan. Nah, itu kita pakai metode bawaan dari si wrapper class-nya. Jadi kalian tulis saja output, terus kasih aja char add indeksnya ke berapa. Berarti dalam hal ini iya. Nah, kurang lebih gini aja.
Terus kalian tinggal panggil si semafornya aja. Kita tinggal panggil si ibaratnya biar dia masuk ke interrupt. Oke. Oke ya. Nah, kalau udah ini berarti tinggal semafor.p. Terus jangan lupa di style lagi buat dia masuk ke dalam state awalnya semafor.v. Oke. Nah, kalau udah dibikin normal kayak gini, harusnya buat konsolnya ini harusnya udah sampai sini aja. Terus kita coba aja ya buat pakai si metode write-nya. Berarti di sini aku coba buat ngeprint si namanya ya. Terus di umurnya ini aku coba ganti aja juga console.write. Ini sih. Oke. Nah, tapi di sini bakal ada error buat saat kita membaca integer. Karena yang tadi aku state bahwa si konsol ini terima buat output. Nah, itu paling ini si umur pas kita mau print integer itu tambahin aja petik-petik. Ibaratnya ini biar jadiin dia sebuah string. Paling itu aja sih buat ngakalinnya. Kalau udah, ini kita coba jalanin aja. Di situ aku coba input nama dan input umur misalkan. Udah ya. Nah, kurang lebih buat konsol ini berarti udah jadi ya. Udah nggak ada error. Harusnya gini dong. Coba. Oke, nah. Paling ini tambahan aja. Buat yang write-nya ini, kalau kita mau sekalian tambahin enter itu paling tinggal tambahin aja backslash di ujung. Ini misalkan aku bikin satu metode baru lagi. Public void buat si write line-nya. Buat yang write langsung ada backslash-nya. Paling bikin aja sama kayak yang write biasa, output. Public void write-line, dia nerima string output. Terus paling si outputnya ini tinggal ditambahin aja backslash n. Terus tinggal panggil si write-nya aja. Daripada kita ngetik lagi. Output. Oke ya. Kalau udah, nanti aku balik lagi. Kita coba pakai write-line. Nah. Kalau udah, oke deh. Kalau udah, kita coba lagi aja ya. Nah, jadi ini udah ada, ibaratnya udah paling buat write-line-nya udah kayak udah benar. Terus buat serial console kita juga udah selesai. Oke ya. Nah, paling buat ada pertanyaan dulu atau masih ada yang bingung dari penjelasannya? Mau tanya kok, masih agak bingung yang semafor kok. Oh, buat yang ya, bisa sama yang... Oke deh. Nah, kurang lebih jadi di sini kan bentar, ini sih. Jadi di pas kita mau misalnya kita mau input datanya, input sesuatu deh, input sebuah kata. Jadi pas kita mau input si proses input ini dia bakal berjalan di proses yang namanya yang tadi yang di bagian interrupt-nya. Nah, si semafornya ini, semafor.p ini dia itu ibaratkan buat apa? Dia itu bakal ngirim kayak ibaratnya dia bakal ngirim sinyal atau
kode ke OS-nya kita buat kasih tahu nih, ada input terus kita bakal ngeganti ke yang interrupt-nya, ke bagian yang interrupt-nya. Itu buat yang semaphore.p. Nah, penjelasan gimana dia bisa keganti. Paling yang semaphore.p ini, dia itu fungsinya mengubah, dia bakal ngedecrement state yang mode yang ada di yang sekarang lagi dijalanin. Jadi ibaratkan kondisi awal kita itu kan 0. Itu ibaratkan ini normal, misalnya lagi jalan kayak biasa deh. Lagi normal. Nah, terus ketika kita jalanin semaphore.p, dia itu si semaphore-nya ngasih tahu ke OS kita bahwa bakal ada interrupt. Jadi dia itu bakal diubah jadi -1. Dia lagi dalam proses ke interrupt. Jadi ibaratnya yang si interrupt ini gimana? Jadi dia bakal ngejalanin yang ada di sini aja. Paling kayak gitu sih buat yang semaphore. Terus dia bakal ngejalanin sesuai dengan apa interrupt yang terjadi. Misalkan kalau di rate-nya ini kan kita udah kasih tahu nih bahwa si rate-nya ini dia bakal jalan ketika ada interrupt yang berhubungan dengan input ya. Nah, jadi begitu si semaphore-nya kasih tahu ada interrupt, terus dia ubah state program kita, ibaratnya OS-nya ubah ke lagi ada interrupt-nya. Itu dia bakal langsung otomatis jalanin yang berhubungan dengan interrupt input. Kira-kira jelas buat penjelasannya atau mau tanya lagi kok. Ini ya untuk yang string itu dia baca satu kata berarti. Interruptnya buat satu kata atau gimana? buat Pas apa dulu. nih? Pas kalau misalnya input string, Iya. itu dia masuk ke interruptnya tuh setiap satu huruf, satu karakter atau satu inputan Oh, seluruhnya? tiap per karakter. Jadi misalkan aku inputnya itu testing. Jadi dia bakal interrupt sekali baca T, terus interrupt sekali lagi baca E, terus ibaratnya di looping jadi satu-satu. Jadi T dulu, terus baru E, kayak gitu. Paling buat prosesnya. Oke. Berarti yang pas di run-nya dia ngelakuin sesuatu di input gitu. Iya, pas di interrupt ibaratnya kita baca karakter yang pertamanya, terus kita balikin lagi, terus kita ngelanjut lagi aja terus sampai semua inputannya itu selesai. Nah, selesainya itu ditandain dengan enter. Oke. Thank you, Ko. Iya. Nah, nah, ini paling buat di description-nya itu dia bakalan ngebalikin byte yang diterima ya selanjutnya. Jadi kalau misalkan udah kebaca satu, dia bakal lanjut ke yang lainnya. Paling kayak gitu. Dia bakal baca terus sampai dia bakal return -1 kalau udah nggak ada yang dibaca. Ini harusnya buat kalau kalian mau lagi kepo-kepo gitu bisa coba baca ini aja sih buat apa si nachosnya ini buat file-filenya. Nah, tapi oke deh. Cuma harusnya itu nggak bakal kepake sedalam apa ya. Tapi kalau kalian mau tahu itu boleh. Oke deh. Nah, ini masih ada pertanyaan seputar nachos? Ya. Paling ini aku jelasin sekalian. Jadi di OS itu kalau kalian mau tahu itu di dalam sebuah bentar, bisa itu masih di sini.
Jadi di OS itu tiap proses itu bakal punya yang namanya thread. Nah, thread ini itu yang nanti bakalan jalanin proses-prosesnya ya. Jadi ini misalkan ada proses A. Paling buat dijelasin lagi, satu proses itu bakal punya, dia bisa aja punya single thread, misalkan threadnya dia. Nah, si thread ini itu ibaratkan dia yang bakal ibaratnya yang si proses ini dijalanin sama sebuah thread. Oke. Nah, jadi nanti nah kalau udah ntar si threadnya ini yang bakal jalanin prosesnya, terus dia jadinya si proses ini kalau misalkan ada dua jenis. Yang pertama ada single threaded process, itu buat yang proses yang simple atau yang multi threaded process. Jadi itu satu proses punya banyak. Nah, paling bedanya apa? Kalau misalkan proses yang cuma punya single thread, jadi dia cuma bisa jalanin satu instruction lah ibaratnya. Jadi ibaratnya itu kayak code yang apa sih namanya? Kayak code yang bentar, lawannya apa itu yang ibaratnya dia itu aja dari atas ke bawah, ibaratnya kalau codingan yang aduh lupa lagi namanya. Ibaratnya itu buat yang single threaded ya. Oke. Dia aja jalanin di sebuah thread. Nah, kalau misalkan yang multi threaded ini, jadi misalkan dia satu proses, dia bakal punya banyak thread yang jalan sekaligus. Nah, si threadnya ini bisa si threadnya ini dia itu bisa ngejalanin hal-hal yang berbeda. Jadi misalnya ini di proses ini, misalkan aku mau proses buat si OS kita nih. Jadi si OS-nya jalan, OS-nya lagi jalan. Nah, terus si thread-threadnya ini yang bakal bertanggung jawab buat beberapa hal yang lain. Misalkan ini buat jamnya, yang thread pertama itu dia bakal ngurusin tentang si jamnya yang bakal jalanin proses yang tentang jam. Ada juga yang tentang interrupt yang terjadi. Nah, kayak gitu. Dia bisa berisinya itu jalanin proses yang beda-beda atau bisa juga yang sama. Nah, yang sama ini itu biasa paling gampang kalian lihat itu contohnya itu adalah web server ya. Jadi misalkan si web server ini kenapa si web server ini bakal jalanin proses yang sama? Jadi kalau web server dia cuma punya satu thread, dia bakal cuma bisa ngurusin satu request. Jadi kalau misalkan ada 100 orang mau login ke servernya, jadi satu orang berhasil, dia baru bisa lanjut ke yang selanjutnya. Jadi kan itu ibaratnya sangat-sangat lama ya. Jadi kalau misalkan itulah kenapa buat server dia bisa jalanin multi thread-nya di proses yang sama. Contoh yang proses yang multi threaded-nya untuk jalanin proses yang sama. Paling itu sih. Paling itu buat tambahan aja. Paling buat materi hari ini itu aja sih. Paling ini aku absen dulu ya. Aku absen dulu aja. Ini kalau ada yang mau ditanyain boleh ya.
Oke, harusnya udah semua ke absen. Ya udah, aku presentkan saja. Oke, nah ini paling kalau udah ada yang mau ditanyain, harusnya kelasnya sampai di sini aja. Paling terima kasih buat hari ini yang datang dan buat datang kelas dan dengerin di kelasnya. Paling thank you sama paling sampai ketemu lagi minggu depan harusnya. Ya, sampai ketemu minggu depan ya berarti. Oke, makasih Ko. Thank you, Ko. Iya. Thank you, Ko.